Ada beberapa kabupaten ya di Aceh yang kasus pernikahan usia anaknya tinggi ya. Salah satunya Aceh Aceh Timur, Timur, Gayo Aceh Luwuk, Utara, Aceh Utara, Biren. Biren ya. Apa sih yang menjadi persoalan mendasar di Mhm. daerah-daerah ini sehingga justru memicu? Kayak Aceh Timur itu angka kematian ibu dan bayinya juga tinggi. Ada tidak sih persamaan persoalan nih dari keenam daerah yang tadi itu? Ya. Jadi mungkin bisa jelasin Kak, dispensasi nikah itu apa gitu, dan biasanya dalam kondisi seperti apa orang ingin Bisa mendapatkan surat dispensasi nikah? Oke, baik. Kan agama membolehkan kan, daripada berzina misalkan seperti itu, daripada terlibat pergaulan bebas. Apakah statement-statement seperti itu dapat dipertanggungjawabkan gitu? Kak, saya mau ke Kak Lela ya. Sebenarnya kenapa sih pernikahan usia anak ini masih menjadi tantangan dan menjadi permasalahan tersendiri gitu? Dan konteksnya dengan ketahanan keluarga ini benang merahnya seperti apa Kak? Mungkin bisa dijabarkan. Iya. Subscribe dulu. Kita pengen tahu dong, Kak, sebenarnya gerakan-gerakan perempuan ini kan sudah lama sekali dimulai. Bahkan IWD ini awal sekali itu dicetuskan di Amerika ya, gerakannya dimulai pada sekitar tahun 1800-an gitu, dan sampai sekarang masih terus diperingati. Artinya kan setiap tahun ini menjadi agenda bersama, bahkan menjadi agenda internasional, menandakan bahwa gerakan dan perjuangan perempuan itu sangat penting. Nah, mungkin Kak Laila ya, saya beri kesempatan dulu kepada Kak Laila untuk menjelaskan apa urgensi gerakan perempuan ini merayakan setiap tahun Hari Internasional Perempuan, dan semangat apa yang bisa kita ambil dari setiap momen itu untuk nih menjadi apa ya, stimulasi bagi kita, menjadi suplemen bagi kita perempuan untuk terus tidak pernah lelah ya. Karena kita tahu memperjuangkan isu-isu ini itu luar biasa ya, tidak hanya secara fisik, materi, tapi juga yang paling menguras energi itu kan sebenarnya secara psikologi ya Kak ya. Betul. Kak Laila bisa jelasin cerita. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ihan, mungkin ini kan soal sejarah kenapa International Women's Day itu atau Hari Perempuan Internasional itu diperingati di seluruh dunia gitu kan. Selain juga sudah secara Perserikatan Bangsa-Bangsa juga sudah mengumumkan itu secara meluas di seluruh dunia untuk peringatan Hari Perempuan ini. Nah, itu sebenarnya di awal-awal tahun 1800, 1900 itu di Eropa, di benua-benua Amerika itu memang ada soal diskriminasi dan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Nah, waktu itu memang fokusnya pada isu buruh perempuan buruh perempuan yang memang upahnya itu tidak sama. Padahal jam kerja mereka itu kan sangat banyak dan berlebih gitu. Tidak sama dengan laki-laki gitu. Jadi sehingga mereka menganggap kenapa mereka kerjanya berlebih tapi upahnya sangat minim gitu, dan malah berbeda dengan laki-laki. Nah, mereka menuntut dan melakukan aksi protes yang besar-besaran itu ribuan perempuan, bahkan ketika kasusnya itu mereka itu dari buruh pabrik roti. Kalau yang di Eropa gitu kan. Nah, kalau yang di Amerika itu justru mereka perempuannya nggak bisa memilih. Laki-laki bisa memilih, mereka tidak bisa memilih. Nah, ini ada soal semangat ingin mereka itu dianggap saya ini manusia gitu. Kami manusia, kami juga butuh hak kami terkait dengan upah yang sama. Ketika kami jam kerjanya juga sama, malah buruh perempuan ini jam kerja malah berlebihan. Kalau baca sejarahnya ya. Nah, juga termasuk ketika hak pilih memilih pimpinan mereka gitu, itu tidak ada untuk perempuan. Nah, inilah yang dituntut oleh perempuan-perempuan pada masa itu. Nah, semangat ini yang kemudian coba untuk kita laksanakan di seluruh dunia manapun gitu kan, termasuk di Indonesia bahkan di Aceh, karena ada banyak persoalan perempuan yang terjadi di berbagai wilayah, di berbagai negara, tergantung persoalan-persoalan apa yang dialami. Nah, soal misalnya di Aceh saat ini kita banyak mengalami misalnya soal kasus kekerasan seksual misalnya ya, kasus KDRT-nya tinggi, kemudian kan nggak mungkin kita diam aja. Sebagai korban, perempuan juga harus berjuang gitu. Tidak ada semangat itu kemudian hanya orang lain yang memunculkan, tapi kita sebagai perempuan aktor utama yang harus bergerak duluan. Kemudian kita mencoba untuk mengadvokasi pihak-pihak lain, termasuk juga yang laki-laki gitu, yang ini ada persoalan ketidaksetaraan, ketidakadilan dan diskriminasi yang dialami oleh perempuan. Jadi landasan geraknya itu bukan hanya soal kesenjangan upah ya Kak ya, tapi ketidakadilan yang lain juga. Betul. Tapi ada fakta miris juga nih Kak berkaitan dengan Hari Peringatan Internasional Hari Perempuan Internasional hari ini. Ya, kita tahu ya beberapa waktu yang lalu
pabrik garment terbesar di Indonesia. Oh, Sritek ya. Sritex yang ada di Jawa, kemudian melakukan PHK besar-besaran 10.000 lebih. Yang kita tahu kan biasanya buruh-buruh pabrik itu juga kebanyakan perempuan gitu. Jadi ini kita kayak apa ya, memperingati dalam tanda kutip. Betul. Tapi juga banyak justru bukan, artinya kan kayak perjuangan-perjuangan yang sudah bahkan mungkin ratusan tahun yang lalu gitu, justru bukan malah baik ya. Kayaknya makin hari itu tantangannya makin lebih besar gitu. Nah Kak, khusus untuk di Aceh sendiri kan gerakan perempuan ya pada hari ini itu juga berkolaborasi lintas gerakan masyarakat sipil mengadakan peringatan ini dengan agenda masing-masing. Salah satunya ini ya yang hasil dari kolaborasi Sago TV dengan Balai Syura Urang Inong Aceh. Nah temanya tentang ketahanan keluarga dan literasi digital itu salah satu ya. Tapi menurut saya ini tema yang sangat kontekstual sekali karena kan sekarang dengan kondisi yang sekarang gitu ya, aktual lah ya, di mana kita berbicara pasti soal literasi digital. Nah Kak Laila, kenapa ini kemudian menjadi perhatian yang terkait dengan isu gerakan perempuan juga? Apakah misalnya ini memang sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi ketahanan keluarga sama literasi digital atau seperti apa Kak? Iya, awalnya sih memang kemarin kita sempat ya di gerakan perempuan tuh coba duduk bersama mendiskusikan, tapi memang isu nasional tidak lepas dari isu yang di Aceh gitu kan, bahwa di nasional kita mengetahui ada isu percepatan aksi untuk kesetaraan gitu kan, dan persoalan-persoalan yang dialami oleh perempuan. Nah Aceh memang spesifik mengambil isu perlindungan perempuan. Nah spesifik melalui apa? Melalui membangun ketahanan keluarga karena dan literasi digital, karena ada persoalan-persoalan kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual yang semakin banyak ya di Indonesia, khususnya di Aceh gitu. Kita berharap Aceh bisa segera, kalau kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual tuh minim bahkan nol gitu, maunya gitu ya. Tapi data Susenas 2023 itu justru bicara lain gitu. Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2023 menyatakan bahwa ada 6 kabupaten di Aceh, itu 6 kabupaten itu ada di Aceh Timur, Aceh Utara, Biren, Subulu Salam, Gayo Luwes, sama satu lagi saya lupa, Melabuh, Aceh Barat. Itu datanya itu hampir 4.106 kasus itu pernikahan dini. Ada apa gitu kan? Ada apa di Aceh kok pernikahan dini banyak sekali? Makanya tadi ada tema spesifik kita ambil soal pernikahan anak cukup tinggi. Nah, kita merujuk pada data tersebut, kita nggak mungkin tinggal diam dengan kondisi ini. Anak-anak itu kan secara psikologis punya kondisi khusus ya. Mereka harus menikah, kemudian mereka harus mengurus rumah tangga. Apa dampaknya ke mereka seperti apa gitu. Nah ini ada banyak persoalan yang kemudian kita coba ambil satu tema ini, yuk kita omongkan sama-sama, menjadi diskusi bersama kita di ranah publik, dan mari kita nanti bicarakan apa sih sebenarnya, ada masalah apa gitu sebenarnya Ihan. Iya, memang kan kalau kita berbicara soal topik perkawinan usia anak gitu ya, ini kayaknya sesuatu yang belum mainstream ya Kak ya, belum dibicarakan oleh banyak orang gitu. Masih dianggap itu kan ranah pribadi dia, ngapain sih orang sibuk gitu ya. Kalau misalkan ada orang tua yang menikahkan anaknya masih di bawah umur, ya itu keputusan keluarga mereka gitu. Yang lain jangan ribut. Tapi ini kita berbicara soal usia perkawinan anak. Kita juga pengen tahu sebenarnya yang dimaksud dengan batasan usia anak tuh seberapa gitu ya Kak. Karena kan kalau kita merujuk pada undang-undang, kadang-kadang beda undang-undang tuh beda spesifikasi ya, misalkan di undang-undang perdagangan orang, misalkan itu beda lagi. Nah kalau yang merujuk pada topik kita hari ini, itu merujuk ke undang-undang yang mana dan usia batasnya itu laki-laki berapa, perempuan berapa. Nah, boleh mungkin Kak Hanum, silakan Kak. Baik, terima kasih sebelumnya. Betul seperti Lela bilang bahwa pernikahan usia anak di Aceh ya, kita bicara konteks Aceh nih sekarang. Walaupun tidak masuk 10 besar ya secara data nasional, tapi perubahannya dari tahun ke tahun signifikan dan terus meningkat, trennya meningkat. Jadi kita sebagai salah satu upaya pencegahan, tentu kita tidak mau ketinggalan. Tidak mau tahun depan disebut bahwa ini karena tahun lalu kita tidak bekerja apa-apa melakukan pencegahan. Nah itu semangat kami juga untuk sangat yakin menyuarakan isu ini seperti itu. Nah, balik ke usia anak itu,
Yang dimaksud dulu ya, yang Yes. dimaksud dengan perkawinan anak itu adalah perkawinan yang dilaksanakan pada usia sebelum 19 tahun. Sebelum 19 Iya. tahun bagi Baik suami maupun istri, Oke. baik calon suami maupun calon istri seperti itu. Oke. Ya seperti Ihan bilang benar, berbeda kalau kita lihat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, usia anak kan 18 tahun, Iya. gitu kan? 18 tahun plus sehari itu sudah tidak anak lagi, Sudah dewasa, seperti itu. ya. Jadi kalau ada proses hukum Plus maka satu dia hari, akan ya. dilaksanakan atau di proses hukumnya akan dijalankan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan, tidak lagi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak seperti Oke. itu ya. Bisa dengan undang-undang lain, KUHP misalnya, Undang-Undang PKDRT dan Undang-Undang TPKS seperti itu, tidak lagi Undang-Undang Perlindungan Anak itu. Oke. Nah, jadi ada perbedaan setahun. Nah, ini berbeda dari ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. 2019. Nah, Oke. perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Perubahan ya. Iya, kalau misalnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu usia suami dan istri yang sudah dianggap boleh nikah, diizinkan secara negara itu boleh nikah adalah usia suaminya 19, Oke. tapi istrinya kemudian 16. Ada selisih 3 sebelumnya. tahun ya. Ya, Kalau jadi ini sekarang berarti sudah dipersamakan. sama. Iya, Oke, sama-sama dipersamakan. 19. Ya, karena kenapa dengan berbagai pertimbangan kondisi usia dianggap 19 itu adalah usia paling cepat Oke. siap untuk menikah. Seperti Secara itu. mental juga mungkin, Iya. secara fisik juga Iya. ya. Karena kalau kita berbicara perempuan kan tidak hanya kita lihat secara ini, tapi kesehatan reproduksinya juga Iya, harus diperhatikan iya, ya. Kayak betul. mungkin usia 19 itu sudah Siap cukup untuk secara emosional, Matang secara secara biologis. secara ya. biologis. Betul sekali. Nah, tapi ini selalu yang jadi menarik kan, Kak. Ketika kita berbicara soal persoalan-persoalan lah ya, pasti kan ada konteks sosial, ada konteks budaya gitu ya. Iya. Nah, terkait juga dengan pernikahan anak gitu. Misalnya kadang-kadang, maaf kita bilang orang tua, misalnya karena anaknya pergaulan mungkin yang terlalu bebas, jadi sehingga dianggap menikahkan anak usia anak itu tadi menjadi solusi untuk Padahal masalah gitu. Nah, sebenarnya bagaimana Islam melihat ini? Nah, ini kayaknya perlu juga karena Kak Anum dari organisasi yang notabene-nya alirannya Islam ya, Kak ya. Jadi kita perlu tahu juga perspektif supaya jangan jadi salah kaprah gitu. Jangan nanti kan agama membolehkan kan daripada berzina misalkan seperti itu, daripada terlibat pergaulan bebas. Apakah statement-statement seperti itu dapat dipertanggungjawabkan gitu? Bukankah justru alih-alih menjerumuskan anak dalam kehidupan yang semakin terpuruk dan gelap gulita gitu nantinya, efek Iya. dari pernikahan dini itu tadi? Iya, itu salah satu yang menjadi bukan tantangan, bukan kendala, tapi tantangan ketika sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak, karena ada berbagai interpretasi ya dalam agama, bahkan dalam agama Islam sendiri gitu, ada berbagai interpretasi tentang usia yang dianggap mungkin bermula dari istilah baligh. Oke. Iya. Dalam Islam pada umumnya orang memahami ketika seseorang sudah baligh itu sudah bisa menikah seperti itu ya. Dan lebih dari itu menjadi serius adalah ketika sekonyong-konyong orang mencontohkan pernikahan Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu an gitu. Padahal ketika kita mengambil contoh, kita harus melihat segala aspek, tidak hanya aspek umurnya saja, gitu ya kan? Tapi kita perlu melihat di zaman konteks sebuah kebijakan, termasuk hukum Islam sebenarnya, ya itu lahir karena konteks. Kan makanya dikenal dengan ada asbabul wurud kalau hadis, ada asbabun nuzul kalau ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, konteks-konteks itu tidak pernah lepas dari lahirnya sebuah hukum. Nah, kalau kita lihat lagi dari berbagai literasi ya yang kita baca, yang kita dengar dari ceramah-ceramah agama itu, kondisi fisik, psikologis anak usia 6 atau 9 tahun ya, begitu kita dengar bahwa Aisyah Rasulullah lamar 9 tahun kemudian dinikahi dan berkumpul ketika usia 9 tahun ya. Itu adalah berbeda dengan kondisi anak-anak kita sekarang. Nah, jangan lupakan itu. Nah, ya, jangan lupakan faktor itu. Dan saya ini saya pikir saya gunakan ya kesempatan ini untuk sedikit memberi penjelasan ya, bahwa ketika dibilang orang Islam kok mengizinkan pernikahan anak ya, gitu ya.
ya tidak bisa mentah begitu juga. Karena pada faktanya berdasar literasi yang kita baca juga bahwa di agama yang lain atau keyakinan lain pun pada masa itu gitu, pada masa Rasulullah itu ada juga berlangsung hal yang sama, bahwa terjadi usia pernikahan malah lebih muda dari usia 6 tahun. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada orang yang dalam tanda petik menyerang menyerang Islam dalam tanda petik dengan alasan bahwa Rasulullah boleh kok kawin seperti itu. Kayak mana nih orang Islam seperti itu ya, tidak menghargai kemanusiaan dengan kondisi-kondisi anak seperti itu sangat harus dipertimbangkan kembali, harus didiskusikan kembali secara terbuka tentunya. Seperti itu. Jadi kalau mau mengambil rujukan itu harus lihat dulu asbabun nuzulnya seperti apa, sama asbabul apa tadi, asbabul wurud untuk hadis ya gitu apa. Dan konteks sosial itu apa bermasa itu mungkin tingkat kematangan, tingkat kedewasaan, pola pikir orang-orang dulu dengan sekarang kan juga berbeda ya. Anak sekarang 9 tahun mungkin masih sibuk sama lollipop gitu. Dan kalau kita kaitkan dengan bahwa kalau di Aceh ya konteks kekhususannya hal-hal yang berkaitan dengan perdata bahkan pidana juga ya, kalau sekarang sudah diurus oleh Mahkamah Syariah. Iya, dan itu tidak gampang untuk bisa mendapatkan dispensasi nikah. Nah, itu juga bukti lain bahwa Islam sudah mempertimbangkan segala hal dalam sebuah permohonan untuk dispensasi nikah sehingga dia bisa menikah secara sah secara negara. Jadi, mungkin bisa jelasin Kak, dispensasi nikah itu apa gitu, dan biasanya dalam kondisi seperti apa orang ingin mendapatkan surat dispensasi nikah? Oke, baik. Itu kalau ada yang mau menikah juga sebelum usia 19 tahun, maka dia harus mengajukan permohonan, namanya permohonan dispensasi nikah ke Mahkamah Syariah. Nah, jika dikabulkan maka dia akan mendapat surat putusan tentunya ya, penetapan. Nah, itu kalau permohonan luarnya kan keluarnya itu penetapan dari Mahkamah Syariah bahwa diizinkan untuk menikah mereka. Nah, kalau secara hukum tidak ada alasan secara spesifik menyebutkan apa aja sih syaratnya supaya bisa dikabulkan permohonan itu, secara spesifik nggak ada, cuman disebut atas dasar mudarat sekali. Ada hal yang sangat mendesak. Nah, sehingga hal itu bisa dikabulkan. Penetapan izin itu bisa dikeluarkan. Nah, saya tadi sempat ngobrol dengan teman-teman yang bertugas di Mahkamah Syariah ya. Ada yang sebagai hakim, ada yang sebagai panitera. Saya tanya alasan paling banyak kalaupun ditetapkan untuk diizinkan itu apa ya? Ada yang hamil. Karena sudah terlanjur hamil misalnya. Kehamilan yang tidak diinginkan kehamilan yang tidak diinginkan seperti itu. Dengan pertimbangan yang sangat ketat, misalnya yang harus ada surat keterangan dari Dinsos, dalam hal ini Peksos, karena dianggap sebagai pendamping anak. Karena mereka kan kalau tugas Peksos ini juga mengadakan analisis kondisi biopsikososial anak. Nah, gitu. Lalu ada dari Dinkes, untuk itu tadi terkait cash pro-nya. Nah, terkait kesehatan reproduksinya apakah sudah cukup matang gitu. Lalu juga mempertimbangkan faktor ekonomi keluarga, kesiapan kedua mempelai, dan itu terjadi dalam proses sidang rupanya. Dan proses sidang itu ditanya cukup detail. Pada prinsipnya semuanya untuk menjaga kepentingan terbaik bagi anak. Nah, jika bisa menjamin dalam asumsi hakim berdasar pemeriksaan di proses persidangan, itu sudah cukup memberi kebaikan terbaik bagi anak, kepentingan terbaik bagi anak, itu akan dikabulkan. Tapi bila sebaliknya maka ditolak permohonan itu, dan otomatis si calon pasangan tidak akan bisa jadi menikah secara negara seperti itu ya. Tapi nanti nikah siri jadinya ya. Iya. Masalah lain lagi. Masalah lain lagi yang juga cukup serius sih sebenarnya. Kak, saya mau ke Kak Lela ya. Sebenarnya kenapa sih pernikahan usia anak ini masih menjadi tantangan dan menjadi permasalahan tersendiri gitu, dan konteksnya dengan ketahanan keluarga ini benang merahnya seperti apa Kak? Mungkin bisa dijabarkan. Iya, pernikahan anak sebenarnya gini ya.
Pertama soal anak tadi ya, soal usia anak tadi sebelum 18 tahun. Jadi kalau plus 1 aja udah bukan anak lagi. Nah, ini soal kematangan jiwa raga lah begitu ya kira-kira secara biologis maupun secara psikis. Nah, ada persoalannya itu terkait dengan anak ini kan dunia bermain ya. Nah, itu soal psikologisnya dari situ udah terlihat sebenarnya bahwa dia belum matang ketika harus memikirkan persoalan-persoalan yang mungkin bisa muncul dalam keluarga yang akan dia bangun bersama pasangannya. Pasti bisa gitu ya. Apalagi kalau pasangannya itu sesama anak lagi. Nah, itu satu. Ini ada juga yang kemudian pasangannya mungkin bukan anak tapi orang dewasa yang kemudian dinikahkan. Bahkan ada yang istrinya usia anak sementara suaminya itu usianya jauh sekali ya, Kak ya. Betul. Gap Ada usia yang betul, ada yang sangat jauh sekali. Walaupun temuannya di lembaga kami ketika kami melakukan kerja-kerja pengorganisasian di komunitas itu memang ada yang dari 6 keluarga ya, 6 keluarga yang kami temui di Aceh Utara itu memang dia menikahnya pada usia anak. Alasannya macam-macam, akibat perkosaan. Ada 2 kasus dari 6 keluarga itu, 2 itu akibat perkosaan, yang 4 lagi karena mereka miskin. Ada kondisi kemiskinan. Jadi orang tua mereka menikahkan karena ya satu sisi kita mau menyebut supaya tanggung jawab memberi makan, memberi nafkah itu pada anak bisa masuk ke pindah ke suaminya nanti yang akan jadi suaminya berpindah gitu ke kan. rumah yang lain ya. Ke rumah yang lain gitu. Tidak ada dipikirkan bahwa ada dampak seperti apa tuh nggak sampai sejauh itu ya pikirannya gitu. Nah, dari awal mula menikahkan saja kan sudah persoalan sebenarnya. Ada seperti kasus perkosaan. Kalau secara hukum kebijakan kan tidak boleh gitu kan. Secara tidak boleh. Justru harus melalui proses hukum dulu gitu. Yang memperkosa harus mendapatkan sanksi karena dia melakukan kejahatan seksual terhadap anak kecil gitu. Nah, tapi juga ada kondisi di mana anak-anak ini kan kemudian mereka ketika pernikahan itu terjadi misalnya, dengan alasan mendesak lah tadi ya, dispensasi akhirnya didapatkan dengan alasan mendesak, pernikahan pun terjadi, itu ada persoalan tanggung jawab memberi nafkah. Kalau yang sesama anak itu belum kepikiran tuh sama anak yang laki-laki sebagai suami gitu kan, malah mereka nggak punya pekerjaan, dari keluarga yang miskin pula gitu kan. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Penelantaran keluarga. Kalaupun ada orang dewasa kemudian yang menikah dengan usia anak, itu juga punya banyak pengalaman menceritakan di antara kerja-kerja organisasi masyarakat sipil ini mengatakan bahwa tidak bertanggung jawab juga secara ekonomi. Bahkan mereka melakukan poligami ke tempat yang lain gitu. Muncul itu berbagai banyak itu muncul gitu. Muncul berbagai bentuk KDRT. Betul, KDRT-nya terjadi. Kemudian ya mungkin kalau kita bisa mendalami kasus tersebut secara lebih mendalam, bisa jadi dia juga mengalami kekerasan seksual gitu. Dan anak-anaknya dia telantarkan, istrinya apalagi itu ya. Kemudian bisa jadi dia terjerumus ke hal-hal yang mungkin dilihat masyarakat tidak baik gitu. Ini kalau kasus perkosaan yang kemudian pelakunya itu seorang dewasa, itu pada kasus tertentu stigma itu akan melekat pada anak perempuan. Gitu. Ini perempuan nggak baik, terlibat pergaulan ini, gitu segala macam. Nah, pernikahan terjadi, stigma itu nggak lepas. Masyarakat masih menstigma mereka. Nah, gitu. Kadang stigma ini justru menjerumuskan anak itu menjadi pelaku yang lainnya. Kejahatan yang lainnya. Dia stres, dia merasa nggak diterima oleh masyarakat, di keluarga dia ditelantarkan, nggak terima masyarakat. Kemudian dia berpikirnya singkat, disorientasi kan. Dia nggak bisa berpikir yang lain. Nah, akhirnya yang dia lakukan apa? Bisa jadi terjebak dengan urusan-urusan. Kalau dia nggak diterima dengan dari pekerjaan jasa, misalnya jadi buruh cuci, misalnya gitu atau apa gitu ya. Itu dia terjebak dengan situasi, kalau kasus yang kita dapatkan kemarin dari teman kita juga ya, malah jadi pekerja seks komersial untuk menghidupi keluarganya. Nah, jadi akan banyak kekerasan-kekerasan yang akan ikut terdampak ke dia ketika dia memutuskan untuk, bukan dia yang memutuskan ya, biasanya pernikahan anak itu yang memutuskan itu adalah orang tua mereka gitu, orang tua mereka hanya mengikut saja. Yang terbaru ini kalau yang saya temui kasus di Banda Aceh, menikahkan anaknya, dan saya sampaikan ke orang tuanya bahwa Bapak sudah menyalahi hukum. Kalau hukum itu memang usia anak 19 tahun, anaknya baru kelas 1 SMA. Gitu. Jadi ya kelas 1 SMA berapa 15 tahun ya? 16, antara 15 sampai 17 gitu kan. Jadi itu jadi persoalan.
orang tuanya diam aja gitu. Nah, jadi saya memang hanya pada konteks pada mengingatkan bahwa itu salah secara ini, secara hukum negara itu salah, nggak bisa dia menikahkan anaknya yang masih berusia 17 tahun gitu. Kak, tadi kan Kakak menyebutkan ada beberapa kabupaten ya di Aceh yang kasus pernikahan usia anaknya tinggi ya. Salah satunya Aceh Timur, Gayoluk, Aceh Utara, Biren ya. Nah, mungkin kalau secara umum Kakak melihat apa sih yang menjadi persoalan mendasar di daerah-daerah ini sehingga justru memicu? Karena kalau misalkan saya lihat di kasus yang lain kayak Aceh Timur itu angka kematian ibu dan bayinya juga tinggi, gitu. Nah, apakah ini kemudian ada korelasi? Tapi yang menjadi persoalan mendasar yang harapannya kan kalau kita tahu persoalan mendasarnya apa nanti bisa mudah diselesaikan ya. Ada tidak sih persamaan persoalan nih dari ke-6 daerah yang tadi itu? Ya, pastinya ada punya kesamaan persoalan ya, terutama soal pandangan masyarakat juga terkait dengan pernikahan anak. Yang pasti semua yang 6 tadi kita melihat bahwa ada persoalan pernikahan anak itu mungkin dilakukan di masyarakat. Itu jadi masalah. Tadi Hanum sudah ceritakan. Ya nggak apa-apa ini daripada terlibat dengan perzinahan misalnya gitu ya, perzinahan. Nah, mereka menikahkan seperti itu. Padahal yang paling penting ini kan soal pendidikan. Nah, pendidikan itu yang paling menentukan sebenarnya bagaimana keluarga mengasuh anak-anak mereka. Yang pasti orang tuanya juga harus matang secara pendidikan. Kalau menikah usia anak pendidikannya belum matang, kemudian dia mengasuh anaknya lagi, saya nggak kebayang itu apa yang akan bagaimana cara dia mendidik anaknya, gitu. Kesalahan di orang tuanya seharusnya kita putus gitu kan dengan memberikan pendidikan yang terbaik buat anak. Nah tadi misalnya, terus bacaan-bacaan anak sekarang, bacaannya tidak melalui buku ya sekarang, nggak model gitu. Yang model tuh melalui HP. Media sosial tuh semua anak pegang. Bahkan di keluarga yang mungkin menurut kita kayaknya nggak mungkin dia nggak punya dia pegang HP gitu. Mereka punya loh di daerah-daerah terpencil tuh mereka bisa mengakses ini dengan mudah. Dan harganya juga nggak mahal-mahal sekali sekarang. Iya, betul. Mereka bisa dapat itu. Dan nggak apa-apa nggak makan siang yang penting bisa beli pulsa. Itu yang saya pikir memang kalau pendidikan ini nggak kita bereskan gitu, artinya bersama-sama, pemerintah bersama dengan masyarakat sipil dan masyarakat lainnya juga kita sama-sama dalam upaya melakukan pencegahan melalui penguatan pendidikan terkait ketahanan keluarga, bagaimana kita seharusnya melakukan pendidikan terhadap anak, salah satunya misalnya ya soal pendidikan kesehatan reproduksi, pendidikan seks dini. Pendidikan seks ini jangan dipahami apa itu soal bagaimana berhubungan seks, bukan itu gitu kan. Bagaimana sih sebenarnya mengenali alat-alat reproduksi dan bagaimana kemudian dia sensitif untuk menjaga kesehatan untuk reproduksi dia gitu. Nah, ini kemudian bisa luas ya. Nah, pendidikan ini yang kemudian kadang masih belum menjadi satu tantangan istilahnya itu satu masalah bersama. Jadi belum semua orang menganggap nggak mungkin mengajarkan pendidikan seks dini pada anak gitu. Karena dalam pikiran mereka itu masih bicara soal bagaimana berhubungan seks gitu. Nah, mungkin itu karena salah. ada kata seksnya itu ya. Padahal bukan itu yang dimaksud gitu kan. Nah, secara pendidikan kan pasti ada ya metode-metode yang perlu. Bagaimana caranya memperkenalkan tentang terkait dengan alat reproduksi. Bagaimana kalau kemudian itu disalahgunakan, akibatnya seperti apa, dampaknya kayak apa untuk anak gitu. Nah, itu sih sebenarnya. Pendidikan ini menjadi penting sekali. Kak Rukiah juga mungkin bisa menjelaskan kalau kita berbicara soal penyebab gitu ya. Pasti kan tadi kakak bicara setiap zaman itu ada konteks. Nah kita mungkin nggak usah mundur yang terlalu jauh. Kita ambil dari era 90-an. 90-an kita lah ya. Ke ya sekarang udah generasi alfa gitu kan. Pasti tantangannya juga berbeda-beda ya. Apalagi sekarang kontaminannya lah ya. Kontaminannya, pemicunya. Kayak Kak Laila bilang tadi, lewat ini apa sih yang nggak ada di sini gitu kan. Justru kadang-kadang kalau kita ngelihat anak-anak sekarang itu yang mereka konsumsi konten-konten yang sebenarnya bukan konten sensor gitu, tapi belum waktunya. Tapi di media sosial siapa yang bisa kontrol gitu kan. Apalagi ada memang platform-platform khusus yang konten-kontennya saya bilang itu kebanyakan sampah di situ ya. Bahkan ada salah satu teman tuh mengatakan jadi itu kayak kolam tinja. Ya kayak kalau isinya septic tank, isinya itu semua gitu. Kemudian ada satu orang yang mungkin mencoba masuk tapi akhirnya kan terpental ya lewat arus. Nah,
bagaimana Kak tantangan yang menjadi pemicu sehingga orang itu dalam tanda kutip kok lebih termotivasi ya? Soalnya pernah juga saya lihat yang menjadi motivasi anak-anak sekarang menikah dini itu karena misalkan dia melihat itu ada selebgram gitu kan. Betul. Salah Ada satunya. selebgram menikah gitu ya, kemudian Happy-happy konten, aja. konten bareng sama pasangan, Happy-happy lah sarapan ya. bareng, bisa nyuguhin teh di pagi hari. Kayaknya kok justru yang dilihat tuh yang enak-enak aja, padahal kan itu cuma di depan layar gitu ya. Nah gimana nih Kak? Betul, itu menjadi perhatian kita juga, makanya kemudian ketahanan keluarga untuk konteks sekarang harus mau tidak mau dikaitkan dengan literasi digital ya. Nah saya kebetulan nih generasi lama sekali ya. Jadi kalau saya bandingkan dengan anak-anak sekarang, anak-anak dulu itu, anak-anak sekarang lebih cerdas secara informasi. Ya, secara informasi mereka cepat dapat ya, karena memang media-media untuk dapat tuh sangat gampang ya. Kalau dulu saya tuh waktu kecil-kecil umur SMP dibilang bayi lahir dari pesawat tuh percaya. Nah, kalau anak sekarang kelas 2 SD pun saya yakin nggak percaya mereka ya. Ya karena memang sangat terbuka informasi tentang itu. Menarik bicara tentang ini, itu salah satu faktornya, betul bahwa kan ada beberapa faktor. Tadi Lela sudah menyebutkan faktor pendidikan ya, penyebab terjadinya pernikahan di usia dini itu. Ada faktor ekonomi yang tadi juga Lela sudah singgung sebenarnya. Ada keinginan orang tua melepaskan tanggung jawab. Saya berani bilang terus melepaskan tanggung jawab ya. Karena memang harusnya anak sebelum dewasa dalam tanda petik dinikahkan ya masih tanggung jawab orang tua, dinikahkan pada usia yang memang sudah tepat gitu. Faktor lainnya itu tadi sosial, lingkungan. Dalam hal ini termasuk konten-konten yang seperti Ihan sebutkan tadi, dicontohkan, dan kalau divisualkan sesuatu mudah sekali ya tertangkap. Berbeda dengan audio ya. Kalau visual kayaknya kok asik ya, seperti itu kayaknya. Itu persoalan lainnya adalah kenapa kemudian ketahanan keluarga juga terkait dengan ini banyak, selain PSK itu tadi ada yang terjerumus narkoba benar. Ya juga judi online. Karena itu tadi untuk memenuhi kebutuhan yang paling ekonomi. mudah dia dapat diakses. Iya, seperti itu. Dari banyak hal ya, banyak sekali rentetannya itu. Begitu. Jadi kalau saya lihat sekarang sebenarnya justru dua sisi ya. Sisi satu oke, baik, alhamdulillah anak-anak sekarang sudah bisa belajar banyak dengan cara mudah. Gitu. Tapi di sisi lain kasihan, miris, karena ternyata dampaknya seperti ini loh, gitu. Termasuk ini sama saja dengan dampak kenapa angka kekerasan seksual juga tinggi. Selain kita nggak ngomong faktor ini ya, pelakunya, gitu. Karena mereka terlalu banyak mengakses konten-konten yang belum tidak layak sehat, ataupun kurang pengetahuan, kurang pendidikannya, kurang pendampingannya ketika mereka mengakses. Jadi itu lagi-lagi balik ke keluarga kan. Akhirnya sebenarnya ada peran orang tua di sini untuk mengedukasi bagaimana mereka mengakses konten-konten yang ada melalui berbagai media digitalnya itu, seperti itu. Jadi ya itu antara kita gembira karena anak-anak bisa belajar banyak dengan mudah, tapi di sisi lain kalau mereka tidak didampingi ya itu pula kenapa dinikahkan padahal menyeleksi konten saja mereka belum mampu ya. Apalagi bertanggung jawab untuk sebuah keluarga. Menghidupi keluarga gitu. Mengakses konten pun mereka masih dalam tanda petik masih harus sangat didampingi seperti itu. Dan tadi saya lupa sebutkan bahwa selain pertimbangan dari Dinsos tadi, Kespro juga ada keterangan dari psikolog kalau memang diperlukan tentang kematangan emosional dia menjadi kepala keluarga. Secara mental gimana gitu ya. Jadi memang ketat ya. Jadi sebenarnya kalau dari segi aturan pandangan Islam tentu rujuk ya kepada Mahkamah Syariah. Ya kan? Sudah sangat memperhatikan bahwa memang usia anak itu sangat tidak dianjurkan untuk menikah gitu. Bahkan sudah ada strategi nasional yang menetapkan beberapa strategi lah untuk pencegahan perkawinan usia anak ini. Kalau dari regulasi gimana Kak? Apakah regulasi yang ada tuh sudah cukup memadai untuk melindungi anak-anak kita tuh dari perkawinan usia anak? Ya, kalau dalam pandangan saya sudah relatif memadai. Hanya saja sekarang kan misalnya nih kita Stranas sudah ada, ya kan? Iya, Stranas pencegahan pernikahan anak gitu.
Lalu di dalam akan sedang dalam proses akan ada strada baik untuk tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Cuman ini kan RPJMA-nya belum ini ya. Iya, Jadi betul. kita belum tahu juga arahnya Kemana? akan seperti apa. Maksudnya akan lancar-lancar sajakah strategi ini atau Oke. ada kendala berbagai. Tapi harapannya tidak. Kalau memang ini dianggap sebagai salah satu faktor yang menurunkan ketahanan keluarga, harus serius karena sebuah negara kan ditentukan oleh komunitas terkecil keluarga itu. Iya, iya, betul. Ya. Seperti itu ya, kalau negara serius seperti itu. Kita doakan serius lah ya. Aceh sendiri juga saya nambahkan ya, Aceh sendiri juga udah punya undang-undang kanun perlindungan anak. Iya. Walaupun sebenarnya masih perlu revisi ya, Iya. karena waktu itu kan lahirnya pasca tsunami untuk memastikan hak-hak anak terkait proses administratif ya. Oke. Itu bisa terlindungi. Nah, tapi sekarang banyak sekali konteks yang kemudian nggak mungkin kita abaikan gitu. Ada persoalan kasus kekerasan seksual anak sangat tinggi ya, terutama kasus perkosaan itu tinggi sekali kalau di Aceh. Berarti kanun itu sudah saatnya untuk direvisi, ya, Kak, ya? direvisi kan kita nggak bisa juga bertahan dengan isi kanun yang belum mengakomodir Kontekstual ya, persoalan-persoalan harus yang kontekstual ada di seperti Aceh. itu tadi Karena kan. kan setelah tsunami fokus Iya. kita ke rehab rekor Iya. gitu ya. Iya. Sekarang rehab Betul, rekor sudah kontekstual selesai, sekali. masalahnya lain lagi gitu Iya, ya. betul. Nah, Kak, tadi Kakak kan juga sempat menyebutkan soal edukasi. Nah, saya yakin bahwa ketika kita berbicara edukasi itu kan bukan hanya ke anaknya saja. Iya, betul. Artinya anaknya teredukasi, orang Tuanya tuanya juga tidak, sama aja. Iya, Anak betul. teredukasi, orang tua teredukasi, sistem juga teredukasi. tidak teredukasi juga sama saja gitu Iya. ya. Nah, ini kalau misalnya ada kita bilang sentral lah ya, selain Iya. anak sama keluarga itu tadi, kira-kira siapa yang juga punya beban untuk dia mendapatkan edukasi lebih soal ini gitu. Mungkin kita harus juga sampaikan soal apa ya di dunia pendidikan. Oke. Jadi misalnya sekolah daya-daya itu kan Guru-guru ya. guru-guru, semua aspek ya, semua lini tuh memang harus punya harus apa namanya ya, punya kapasitas lah bicara soal pentingnya pendidikan terkait dengan bahayanya pernikahan usia anak gitu. Jadi semua orang berkata yang sama gitu. Termasuk kalau di desa, di kampung-kampung itu tuhaput aparatur desa itu penting loh dapat ini karena kan proses awalnya terjadi pernikahan anak dari mereka, dari aparatur kampung kan, Pak Gesi. Kemudian ada itu pasti ada surat dari Gesi ya, rekomendasi dari Gesi yang diminta. Kenapa anak ini harus Lagi, dinikahkan? maaf yang mungkin berangkat dari kasus-kasus ditangkap Iya, gitu ya, Kak, ya. iya. Betul. Dengan banyak beragam kasusnya, nah, gitu kan. Nah, kalau semua orang sudah berkata yang sama, kita edukasinya sama terkait dengan bahayanya pernikahan anak, itu pasti kalau kita sih mimpinya nggak ada terjadi pernikahan anak gitu. Iya, Semua anak-anak kita lahir dinikahkan sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Kalau tadi misalnya umurnya 19 bagi anak perempuan maupun anak laki-laki, ya umur itulah yang bisa untuk menikah gitu. Dan dengan berbagai pertimbangan, ada juga yang udah 20 mungkin belum juga diputuskan untuk menikah karena dia punya kondisi secara psikologis misalnya gitu. Ini kan umur minimum ya, ya, ini Kak, ya. umur minimum yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Setidaknya dia tamat SMA dulu ya. Dan Tapi pernikahan usia anak ini sangat relate tuh dengan isu yang Ihan sempat sebutkan tadi bahwa meningkatnya angka kematian ibu, meningkatkan iya, benar. kematian bayi dan stunting malah. stunting ya. Iya. Oke. Dan itu kan dampak. Aceh stuntingnya Itu besar, tinggi, besar. termasuk sekali. 3 Ya. besar. Ya. Iya, betul. Ya, jadi memang harus betul-betul diurus dengan baik ya. Jadi diantaranya itu ya dampaknya bahwa angka kematian itu meningkat dan ada yang sampai terjadi bunuh diri. Iya. Kalau Si kita anak yang lihat angka bunuh dinikahkan. diri di Aceh juga makin kesini kan makin Iya. ini ya. Ini sudah beberapa bulan terakhir Ya. pasti setiap bulan ada satu gitu. Lahirnya anak dengan kondisi kesehatan yang Tidak- tidak cukup cukup baik kayak gitu. Oke. Dan itu kan akan menimbulkan masalah pasti ya Mm-mm. dengan berobatnya segala macam sakit bisa fisik bisa mental. seperti itu. Itu beberapa sih yang kelihatan gitu. Mungkin kalau kita bilang kalau saya Baby bilang blues ya kalau di ya baby perempuan blues ya. juga saya berani katakan kayaknya kini sedang memberantas kemiskinan ya. Ya. Salah satu yang masuk di RPJMA yang paling gede kan Targetnya. isunya Penanggulangan penanggulangan kemiskinan. Ini saya pikir kalau kita langgengkan pernikahan usia anak maka kita akan melanjutkan kemiskinan. Melahirkan orang miskin baru ya. Iya. Kita sendiri yang kemudian Mestinya OKB gitu, orang kaya Iya, baru ini OMB ya. Iya Orang betul. miskin baru. Bayangkan dan anak itu sadar kita lakukan gitu kan. ya akan melanjutkan Sebenarnya ini kemiskinan. kayak Jadi kalau jadi sistem ya, Kak. Cuman Iya. kita
tidak melihat Nggak- ini sebagai nggak sesuatu yang menyadari. sistemik gitu ya. Nggak Ya, menyadari. tidak salah juga. Saya tidak mengatakan salah 100%. Kenapa? Kan undang-undang yang mengatakan usia anak itu baru sekali ya, 2019 itu termasuk baru untuk sebuah produk hukum seperti itu. Nah, makanya harus kita terus sosialisasikan ini, termasuk seperti Lela bilang tadi, ke guru-guru itu sangat Iya. penting untuk kita sampaikan. Karena di sanalah anak-anak usia anak seperti itu ya, di SMA itu kan usia anak sampai ke bawah itu Iya. sangat penting untuk disampaikan, bahwa termasuk menyampaikan dampak-dampak ini secara terbuka, jangan disembunyikan dari mereka. Jadi untuk kantor terhadap digital tadi yang dilihat kan indah-indah ya. Iya. Nah, harus ada ibu guru, saya membayangkan nih, kalian nonton begini-begini ya, yang usia nikahnya happy seperti Ihan bilang, ngopi bareng, ngonten bareng, jalan-jalan bareng, keluar negeri malah misalnya seperti itu kan. Itu kan menarik sekali, apalagi di perkembangan usia anak 18 tahun ke bawah, Iya. itu sesuatu yang wow gitu Imajinasinya kan. ke situ ya. Iya. Iya, betul. Nah gitu kan. Nah, guru harus berani mengatakan itu yang nampak kalian lihat anak-anakku tercinta gitu kan. Tapi yang tidak nampak dilihat adalah beban nafkah, beban mengurus anak, mengurus suami, Iya. Pendidikan. dan lain-lain terkait sebuah keluarga itu. Belum lagi bullying, apalagi kondisi sosial antara pasangan suami istri berbeda. Itu sangat kasihan sebenarnya anak-anak yang kemudian memutuskan menikah di Beberapa usia waktu anak. lalu ada viral ya Kak, mungkin Kakak juga pernah lihat di media sosial. Jadi ada salah satu kepala sekolah, bukan di tempat kita ya saya, di Jawa kalau saya tidak salah. Itu setiap kali upacara bendera kan ada semacam penyampaian pidato gitu ya. Itu bagus sekali, Betul. pesan-pesannya dia menyampaikan tentang Betul. jangan pacaran akan membuat kalian jadi tidak produktif gitu Iya. kan. Nah, ini kan upaya-upaya yang bisa dilakukan di sistem pendidikan gitu ya. Artinya edukasi itu tidak hanya kepada anak perempuan saja, tapi Iya. juga kepada laki-laki gitu, Iya. dan kepada lingkungan sekolahnya. Ya, harapan kita kan yang seperti ini ya Kak ya. Jadi Maunya lebih begitu banyak. ya. Kalau banyak Di- orang seperti itu. Ada di mimbar-mimbar masjid Ya, itu juga. dia konteks misalnya. Aceh itu kan sangat oke Tokoh-tokoh. banget. Iya, jadi harus memang Iya. seperti Kak Laila bilang tadi, ini bukan hanya tanggung jawab individu, Iya. tapi juga tanggung jawab komunal. Karena Iya. misalnya nih ya, ada orang tua atau ada di satu desa, ketika banyak orang miskin di desanya, yang salah satunya mungkin dipicu oleh pernikahan usia anak, kan beban desa itu juga justru semakin bertambah gitu ya. Betul. Gitu, susah untuk desa itu juga untuk mandiri gitu. Betul. Nah, Kak, ini kalau Kak Laila kan lebih banyak juga di masyarakat ya, melakukan pendampingan mungkin. Ada nggak sih praktik baik? Atau justru sebaliknya ya? Sebaliknya justru. Sebaliknya terkait dengan isu-isu ini. Kalau yang praktik baik kayaknya belum ada yang saya temukan. Belum ada praktik ya? baik ya. Kalau untuk yang bagaimana supaya terjadi pernikahan, mencegah terjadi pernikahan anak. Yang praktek yang terjadi justru kebanyakan adalah memang pernikahan anak itu rata-rata sangat kuat dorongannya sehingga itu terjadi gitu, nggak bisa diputus serta merta. Banyak pihak yang harus kita intervensi, termasuk para tokoh-tokoh kayak gitu ya, karena kita nggak hanya berhadapan dengan dua keluarga yang ingin menikahkan anaknya, tapi aparatur desanya. Ini kan sikap komunal ini. Balik lagi ke yang tadi persoalan tadi, bahwa stigma ini kemudian terus menerus akan ada di pundaknya perempuan, anak perempuan, kebanyakannya begitu. Iya. Nah gitu. Kemudian apa yang terjadi, anak perempuan nggak bisa lagi sekolah, itu terjadi banyak hak hadiah yang kemudian tidak lagi didapatkan. Nah, anak-anak menjadi terputus dengan akses terhadap pendidikannya gitu kan. Nah, kalau kemudian ditanya praktik baik, saya masih berani bilang belum ada praktik baik gitu kan. Tapi kemudian upaya-upaya untuk yang seperti hari ini kita lakukan, terus menerus mendorong, membicarakan isu-isu bahayanya pernikahan anak itu, ya kita tetap berupaya. Nggak mungkin kita diam aja gitu. Walaupun kasusnya terus meningkat, ya upaya untuk melakukan pencegahannya juga tetap harus, dan penanganannya juga yang harus baik gitu ya. Atau ada kasus yang paling satir mungkin Kak yang pernah. Pernah ada satu dulu ketika terjadi pendampingan di Bener Meriah, itu satu anak yang kemudian akhirnya harus tetap dinikahkan, walaupun sudah diupayakan supaya tidak terjadi pernikahan gitu kan. Nah, pendampingnya ini kemudian berhasil menegosiasikan soal mahar yang diterima oleh anak perempuan itu. Mahar. Karena biasanya anak perempuan ini udah nggak punya harga diri lagi gitu. Jadi nggak dianggap ya. Udah nggak usah pakai mahar-mahar, udah yang penting nikah gitu. Yang penting gitu. sah. Yang penting sah gitu kan gitu. Nah, udah, jadi negosiasinya tetap diberikan mahar selayaknya untuk kepentingan
kan kalau mahar dalam Islam itu ya mungkin nanti bisa jelaskan juga ya, itu dia bagian dari upaya untuk melindungi perempuan. Dia bisa digunakan pada saat situasi kritis oleh si perempuan gitu kan, baik untuk dirinya maupun nanti mungkin anaknya kalau dia diapa-apain mungkin sama suaminya yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Nah minimal maharnya ini tetap ada diberikan ke sebagaimana layaknya iya, prosesi pernikahan lah ya. Iya, bahwa tuh syarat tuh harus ada, tidak cuma dikasih misalnya 100.000 gitu kan, itu sangat miris sekali ya gitu. Tapi tetap misalnya bisa berguna untuk anak perempuan ini ketika dia membangun keluarganya gitu. Bisa jadi modal untuk dia juga nanti setelah iya, ini ya. Iya. Nah Kak, mungkin ini kita udah masuk ke segmen terakhir ya, waktu kita juga terbatas. Nah apa sih harapan terkait pernikahan usia anak nih di Aceh? Mungkin tadi Kak Anum juga sempat menyinggung soal RPJM ya, RPJM Aceh gitu. Mungkin ada harapan khusus untuk pemerintah atau untuk masyarakat umum nih? Iya. Harapannya untuk masyarakat umum, coba kita merubah cara pandang ya. Merubah cara pandang bahwa menikahkan anak itu menyelesaikan masalah. Di usia anak ya, tentunya di usia anak itu menyelesaikan masalah, di antaranya masalah ekonomi, masalah pendidikan dan masalah lain-lain yang kemudian dalam pikiran orang kita dewasa nih, orang tua ini, bahwa setelah menikah kan sudah menjadi tanggung jawab suaminya seperti itu ya. Itu coba kita rubah gitu, dan kita coba mentaati aturan yang ditetapkan, karena itu pasti ditetapkan sudah dengan berbagai pertimbangan untuk kebaikan anak dan keberlanjutan keluarga seperti itu ya. Nah kepada pemerintah tentu kalau memang kemiskinan, saya balik lagi ke itu quote saya tadi, kalau memang kemiskinan itu menjadi masalah serius gitu, salah satu penyebab langgengnya kemiskinan ini adalah perkawinan anak gitu, berdasar banyak penelitian ya, ya juga harus serius mengurusnya. Nah ketika kita bilang mengurus, kalau memang perlu kebijakan ya kebijakan, dan tidak lupa penganggaran tentunya seperti itu. Makasih Kak Anum, Kak Laila sudah hadir di ruang podcast Sago yang luar biasa hari ini. Nah untuk teman-teman, seperti harapan kedua narasumber kita tadi ya, mudah-mudahan ini menjadi isu bersama, dan pemerintah juga banyak program-program, salah satunya pengentasan atau penanggulangan kemiskinan di Aceh adalah dengan menurunkan angka pernikahan usia anak di Aceh ya. Mudah-mudahan nanti di segmen-segmen berikutnya kita bisa berbicara yang dengan topik-topik sejenis ya, dengan yang lebih luas lagi. Dan pada hari ini sampai di sini saja pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.